guys, di vlog kali ini aku bakal buat video yaitu untuk didokumentasikan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia saya di Fakultas Ilmu Keperawatan di Unisula. Oke. Oleh dosen pengampu tidak lupanya Dr. Evi Camalah MPD dengan judul Bahasa Baku di Lingkungan Sehari-hari. Oke, kita mulai penjelasannya. Yang pertama, bahasa merupakan salah satu alat untuk melakukan interaksi terhadap manusia yang lain. Maksudnya apa? Interaksi dengan manusia lain, yaitu dengan kita itu manusia ya, pastinya selalu berinteraksi dengan manusia-manusia lain dengan cara bercakap ya, atau berdialog dengan misalnya bertanya, kamu lagi ngapain? Ya, aku lagi makan gitu. Itu kan termasuk salah satu komunikasi kita terhadap manusia ya. Dan dalam mempergunakan bahasa Indonesia perlu diperhatikan bahwa kita berdoa dan dalam hal apa saja kita harus menggunakan bahasa yang baku. Misalnya di mana kita mempunyai ragam bahasa baku yang dipakai pada situasi resmi dan pada ilmiah seperti dalam pertemuan atau bahkan rapat ya, seperti itu. Dan tutur bahasa mempunyai sifat yang khas, yaitu sebuah penggunaan kalimat yang sederhana, singkat, kurang lengkap, dan tidak menggunakan kata-kata penghubung. Dan penggunaan kata-kata yang bisa dan lazim digunakan sehari-hari seperti kata, bilang, pergi, dan biarin. Itu contohnya ya. Dan penggunaan kaidah tata bahasa normatif selalu dilakukan secara eksplisit dan konsisten. Penggunaan awal, ber, se, me, di, ter, ke dilakukan secara konsisten terus ya. Dan pemakaian kata penghubung, bahwa, dan karena dalam kalimat menjemuk secara eksplisit. Penggunaan pola frase untuk predikat. Predikat apa? Predikat aspek kata kerja secara konsisten itu ya. Pemakaian konstruksi konsisten, penghindaran pemakaian tidak gramatikal, dialek, kederahan atau logat bahasa daerah. Contoh kata-kata dan tidak baku terbaru seperti telanjur menjadi terlanjur. Menurut kalian telanjur itu baku nggak sih? Atau tidak baku, atau baku sih? Apa sih? Apa? Dan menurut kamus KBBI, yaitu telanjur itu merupakan kata bakunya, dan kata terlanjur itu kata tidak baku. Dan lagi telantar menjadi terlantar. Telantar itu kata baku dan tidak bakunya terlantar. Karena apa? Kita udah biasa ya dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutkan kata telantar itu menjadi terlantar, itu udah kebiasaan sehari-hari kita di rumah ya. Orang itu terlantar ya, gak diurusin ibunya lagi masak gitu, adik kecil gitu ya. Jadinya itu udah kebiasaan sehari-hari kita. Kalau telantar menjadi terlantar. Seperti ubah menjadi rubah. Itu kan rubah itu kan gak masuk ya. Semestinya ubah itu kata baku, dan itu ubahnya itu kata baku, dan rubah itu semestinya bukan semisalnya kata ubah ya. Rubah itu kan adalah hewan, bukan kata baku. Kata bakunya adalah ubah. Jadi salah ya. Menurut kamus KBBI itu kata bakunya tuh ubah, bukan rubah. Dan ada juga mengubah menjadi merubah. Itu kan zaman sehari-hari kita ini udah berubah. Utang jadi hutang. Mak lu tuh hutang. Jadi hutang ya, hutang. Yang maksudnya kan hutang itu jadinya tuh kata bakunya tuh utang. Menyusui jadi mesusui, itu enggak baku. Yang bakunya itu menyusui. Mengkonsumsi menjadi mengonsumsi, itu enggak baku. Yang bakunya itu mengkonsumsi. Dan satu lagi, mengsosialisasikan jadi menyosialisasikan. Apa itulah itu menyosialisasikan.
Itu ya, itu tidak baku. Yang baku itu mensosialisasikan. Itu cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke? Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke?